Amsal 12 ayat 28, saya mau bicara tentang dua macam jalan. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Sudah di sini ada dua jalan yang ada di dunia, khususnya dalam kehidupan orang percaya. Yang satu adalah jalan kebenaran, yang satu adalah jalan kemurtatan. Pertama saya akan bicara dulu tentang jalan kemurtatan. Firman Tuhan sudah menubuatkan, Tuhan Yesus juga sudah memperingatkan bahwa sebelum penutupan zaman ini, sebelum munculnya si antikris, akan terjadi kemurtatan yang besar. Itu sudah dinubuatkan, sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, sudah diperingatkan. Petrus, Yudas, Paulus semua berbicara, bahkan Daniel menubuatkan. Dan kemurtatan itu nanti puncaknya dengan munculnya si antikris. Apa itu kemurtatan? Kalau bicara kemurtatan, itu bukan bicara di luar iman. Kalau orang tidak percaya, dia memang tidak percaya. Tapi kalau murtad, itu artinya dia dari percaya, dia menjadi tidak percaya. Orang yang tadinya setia, sungguh-sungguh menjadi undur. Kemurtatan, murtad ini, dalam bahasa aslinya apostasia. Kalau dipakai bahasa Inggris apostasy. Apostasia itu artinya undur, jatuh, meninggalkan. Jadi saudara-saudara, ini harus kita waspadai bahwa hal ini akan terjadi. Dan itu tidak bisa dihindari karena itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Coba kita lihat satu ayat saja perkataan Yesus saya yang paling kuat. Dalam Matius 24 ayat 10 tentang kemurtatan. Kita tahu Matius 24 Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman. Dan Tuhan berkata bahwa banyak orang akan murtad. Paulus berkata kepada Timotius, Roh Kudus dengan tegas mengatakan bahwa di akhir zaman akan banyak orang yang menjadi murtad. Saya berdoa jangan sampai ada di antara kita yang masuk golongan itu. Karena kemurtatan ini akan berakhir di maut. Maut di sini bukan bicara tentang kematian badan saja, tapi berbicara tentang kematian yang kekal. Tapi baiklah kita sekarang melihat, karena saya katakan tadi jalan kemurtatan. Jalan itu adalah satu proses, adalah satu step. So itu kita perlu juga mengerti jalan-jalan apa yang pada akhirnya berujung di kemurtatan. Ada 3 jalan yang akan saya sentil di sini, tentu ada banyak lainnya, tapi saya rasa 3 ini cukup mewakili, saudara. Jadi jalan kemurtatan itu punya 3 ciri. Yang pertama, saudara-saudara, hidup di dalam hawa nafsu. Perhatikan, saudara. Hidup di dalam hawa nafsu. Kalau anak Tuhan, dia hidup di dalam hawa nafsu atau hidup di dalam daging, ada enggak anak Tuhan yang hidup dalam daging? Banyak, saudara. Jadi firman Tuhan berkata tentang kedagingan, hawa nafsu daging. Dikatakan kalau seseorang itu hidup di dalam hawa nafsu daging, maka dia punya potensi besar. Kalau tidak bertobat, pada akhirnya akan murtad. Karena orang yang demikian dia tidak mengasihi kebenaran. Dan orang yang tidak mengasihi kebenaran pasti akan terseret. Sekarang dilihat kehidupannya bagaimana. Karena ada orang Kristen rohani, tapi juga ada orang Kristen daging. Sebagai satu contoh yaitu dikatakan Demas. Ini adalah pengikut Paulus, bahkan satu tim dengan Paulus. Tapi dikatakan Demas pada akhirnya dia meninggalkan Paulus karena dia mengasihi dunia, kata Paulus. Jadi biarlah kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, kita sungguh-sungguh, kita minta kepada Tuhan, kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak hidup di dalam hawa nafsu daging kita. Walaupun kita masih terdiri dari darah dan daging. Yang kedua, saudara-saudara, ciri daripada kemurtatan itu memelihara roh kepahitan.
Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jangan sampai ada orang yang punya akar pahit, lalu dia keluar dari kasih karunia Allah. Akar pahit, kepahitan bisa tumbuh, bisa menyerang semua orang percaya. Dan pasti akan terjadi di dalam setiap kehidupan orang percaya. Karena ini adalah benih yang ditanam oleh iblis. Kalau saudara tidak pahit kepada suami, pahit kepada istri, pahit kepada menantu, pahit kepada mertua, pahit kepada saudara kandung, pahit kepada orang tua pahit kepada anak, pahit kepada Tuhan, ini yang paling parah. Jadi saya katakan saudara, kepahitan itu bisa dan pasti menyerang semua orang. Tapi yang perlu kita lakukan, cepat itu akar-akar itu kita cabut di dalam nama Yesus. Haleluya. Jangan dipelihara. Makanya saya pakai kata memelihara. Kalau saudara diperingatkan, sudah sadar ada sesuatu yang pahit dalam kehidupan saudara, coba cabut di dalam nama Yesus, cabut semuanya. Kalau saudara tidak mampu, saudara minta Roh Kudus, tolong. Dan memang kita harus minta Roh Kudus, saudara. Tolong Roh Kudus, cabut itu dari kehidupan. Jadi jangan dibiarkan itu benih terus bertumbuh, terus mengakar, makin hari makin kuat, makin sulit dicabut. Selagi masih kecil, saya cabut di dalam nama Yesus. Karena orang yang memelihara kepahitan, dia satu kali dia pasti akan terlempar dari kasih karunia. Salah satu contoh, sudah bisa baca itu di dalam Bilangan pasal 16. Ada 3 orang, Korah, Datan, dan Abiram, tapi lebih terkenal Korah. Dan itu juga disentil di dalam kitab Yudas. Kitab Yudas itu kitab sebelum Wahyu. Itu kitab tentang orang-orang yang murtad. Di situ nama Korah tercantum. Jadi Korah sebenarnya dia ini seorang hamba Tuhan. Bukan cuma hamba Tuhan, tapi dia masih ada hubungan famili dengan Musa. Tapi dia punya kepahitan, saudara-saudara. Hanya dia mengajak kelompok orang untuk memberontak. Dan pada akhirnya sangat mengerikan. Jadi saudara-saudara, jangan sampai hati kita ada kepahitan. Kita cabut semua di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah hati kita ini legowo, saudara-saudara. Kita dengan Tuhan itu benar-benar enak hubungan kita. Dengan manusia juga enak. Dan yang ketiga, ciri-ciri dari jalan kemurtatan, yaitu tidak berakar di dalam Kristus. Di dalam Matius 13 ada satu macam tanah, ketika ditanami benih, dia tumbuh, tetapi sayang karena tidak berakar. Pada akhirnya tanah ini ketika ada matahari, ada ujian dan cobaan, maka matilah benih itu. Dan Tuhan berkata, murtad. Saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya harus berakar, harus mengakar. Maka saudara akan cinta dan saudara tidak akan tergoyahkan. Berakar itu artinya ya mengakar, benar-benar sudah berakar. Seseorang yang berakar itu tidak akan mudah goyah dan dia akan tumbuh terus. Tapi kalau akarnya tidak kuat, saudara-saudara, ketika ujian, ketika berbagai macam hal datang, maka akan jatuhlah. Berakar di dalam doa, berakar di dalam firman, di dalam kebenaran firman, ayo terus tumbuh, terus mengakar, saudara. Berakar dalam menyembah Tuhan, berakar, maka sudah akan kuat. Jadi itu saja 3 ciri yang saya sampaikan. Sekarang kita akan melihat kepada jalan kebenaran. Amsal 12 ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup. Apa jalan itu? Coba saya perhatikan ayat ini. Jalan kebenaran hidup. Sudah ingat enggak? Siapa yang pernah berkata? Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus berkata apa? Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Luar biasa Tuhan itu. Jadi Yesus itu sudah tersembunyi di perjanjian lama, itu sudah kelihatan. Cuma kita kadang-kadang kayak dibutakan. Ini kan perkataan Yesus. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Oh haleluya. Luar biasa. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itu kebenaran. Amin. Kalau Yesus itu kebenaran, berarti kalau kita mengasihi Yesus, kita pasti mengasihi kebenaran. Karena Yesus itu kebenaran. Jadi kalau kita cinta kepada Yesus, kita juga pasti dan harus
cinta kepada kebenaran. Jadi kalau ada orang berkata, aku mengasihi engkau Yesus, tapi kalau dia tidak benar hidupnya, itu benar-benar nonsens, tidak mungkin. Jadi kalau kita mengasihi Yesus, saudara-saudara, pasti kita mengasihi kebenaran, amin. Karena Yesus itu kebenaran, saudara. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi di dalam Yesus cuma ada kebenaran. Nah itulah sebabnya saudara, biarlah kita mau sadar. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Yesus. Amin, saudara. Maka biarlah hidup kita juga benar. Lalu saudara-saudara, kebenaran yang ada di dalam Yesus itu kebenaran yang bagaimana? Kebenaran yang ada di dalam Yesus itu lain ya. Orang semua bicara tentang kebenaran. Tapi kebenaran yang sejati tentu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Itulah kebenaran yang sejati. Nah kita harus tahu kebenaran yang di dalam Yesus ini, kebenaran yang bagaimana, saudara. Karena kalau kita tidak tahu, kita bisa terperosok dalam kebenaran orang Farisi. Orang Farisi itu juga mempertahankan kebenaran. Kalau saudara bilang orang Farisi tidak benar, itu mereka akan membantah mati-matian. Mereka menganggap diri mereka benar. Tapi kebenaran mereka akhirnya menyalibkan Yesus. Lalu kebenaran yang bagaimana? Sebenarnya kebenaran yang sejati itu. Saudara, kita harus tahu bahwa kebenaran yang dari Allah itu adalah kebenaran, perhatikan, yang bersumber dari kasih dan bermuara kepada kasih. Saudara catat itu. Kebenaran firman Tuhan, kebenaran Yesus itu adalah kebenaran yang sumbernya itu kasih. Jadi kalau air mengalir dari pegunungan ke laut, saudara-saudara, pasti ada sumbernya. Air ini bayangan dari kebenaran, maka sumber dari air ini adalah kasih. Dan mengalirnya, tujuannya, resultnya juga adalah kasih. Jadi dia adalah produk dari kasih dan dia akan menghasilkan kasih. Makanya kebenaran Yesus lain sama sekali dengan kebenaran orang Farisi. Kalau kebenaran orang Farisi menghasilkan pembunuhan, menghasilkan berbagai macam kejahatan. Tapi kebenaran Yesus lain. Nah itulah sebabnya saudara-saudara, apakah kasih itu? Kasih itu sebenarnya disimpulkan dengan dua hal. Yang pertama, kasih itu tidak berbuat jahat kepada manusia. Itu minimal. Jadi minimal kasih itu tidak merugikan, tidak menjahati manusia. Itu Roma 13 ayat 10, saudara catat saja. Tapi maksimalnya kasih itu adalah berbuat baik. Nah kita mau ke maksimal, jangan minimal. Minimal itu adalah kasih menurut hukum Taurat. Taurat itu juga kasih. Di Taurat cuma ada jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Coba saya perhatikan, Taurat itu kan jangan membohong, jangan mencuri, jangan berbuat zina, jangan. Cuma jangan, ini minimalnya, ojo jahati manusia. Tapi maksimalnya adalah Yesus. Coba sekarang kita mau bicara tentang 1 Korintus 13, tentang definisi kasih. Apa kasih itu? Yang pertama 1 Korintus 13 dikatakan kasih itu sabar. Sabar, long suffering, hengjiu renai. Sabar, tahan. Yang kedua, kasih itu murah hati atau baik hati kain. Yo enzi, ci ai. Tadi saya katakan ci ai itu Bapak yang mengasihi, ci ai de tianfu. Yang ketiga, kasih itu tidak cemburu, not jealous. Ya, yang keempat, kasih itu tidak memegahkan diri, not boasting. Enggak suka ngobrol, saudara-saudara. Yang kelima, kasih itu tidak sombong, tidak arogan. Yang keenam, kasih itu tidak berbuat yang tidak sopan, puzuo haisiu de shi. Tidak melakukan hal-hal yang memalukan, saudara-saudara. Jika ada hal yang memalukan, tidak ada yang perlu disembunyikan, saudara. Di dalam kasih itu transparan, karena dia tidak takut, tidak ada hal yang tidak sopan. Yang ketujuh, kasih itu tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, tidak egois, tidak cuma pujiu ziji de iju, tidak cuma mementingkan diri, memikirkan diri kita tanpa kita memperhatikan orang lain. Yang kedelapan, kasih itu tidak pemarah, tidak mudah terprovokasi, tidak gampang murub. Yang kesembilan, kasih itu tidak pendendam. Ya, manusia semua pendendam. Makanya tadi saya katakan akar pahit itu harus dibuang. Ya, ini salah satu tindakan kasih. Yang ke-10, kasih itu tidak suka
suka dengan ketidakadilan. Hal yang tidak benar kita enggak suka. Yang ke-11, kasih itu suka akan kebenaran. Poin ke-12, kasih itu menutupi segala sesuatu. Nah, ini sangat indah, Saudara. Fanse paurung. Paurung itu bisa menerima kelemahan-kelemahan orang, keterbatasan orang bisa kita terima, toleransi. Tapi toleransi bukan toleransi kepada hal yang tidak benar loh ya. Makanya seimbangkan, atasnya kan hanya suka kebenaran. Toleransi itu di sini orang lain keliru, orang lain lemah, ya kita bisa mengerti, menerima. Ke-13, kasih itu percaya segala sesuatu. Bukan artinya kita mudah dibodohi di sini, ya sudah hati-hati. Percaya segala sesuatu itu kita percaya kepada kebaikan orang. Orang itu sudah walaupun menggelno kita percaya dah dia pasti jadi baik gitu. Sama orang tua kepada anak, tidak pernah putus asa, doa terus. Anak saya ini pasti baik, pasti dijamah oleh Tuhan. Anaknya yang tadinya tidak ada harapan tapi karena kasih orang tua, percaya anaknya ini pasti diubah oleh Tuhan. Akhirnya diubah Saudara, menjadi berkat. Poin ke-14, kasih itu berharap segala sesuatu. Dia selalu punya harapan, dia nggak pernah putus harap. Walaupun suaminya sepertinya udah nggak bisa diharap, dia masih berharap suaminya pasti bertobat. Saya punya pengharapan, karena pengharapannya di dalam Yesus Kristus. Yang ke-15, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar. Dan yang ke-16, yang terakhir, kasih itu tidak berkesudahan. Jadi ini 16 poin yang saudara bisa temukan di 1 Korintus 13. Tidak ada satu buku pun di dunia ini yang berbicara seperti Alkitab tentang kasih. Saudara boleh cari buku di seluruh dunia. Tidak ada satu buku pun yang bisa melawan Alkitab. Dia begitu bicara tentang kasih dengan luar biasa, lengkap. Ya, kalau saya mau simpulkan ada 3 hal di sini. Yang pertama, saudara, kasih dan kebenaran itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kasih ilahi itu di dalamnya ada kebenaran. Kebenaran bersumber dari kasih dan bermuara kepada kasih. Dan kasih itu sendiri di dalamnya ada kebenaran. Jadi kalau kasih itu tidak benar, saudara, itu bukan kasih ilahi. Kasih itu tidak melakukan hal-hal yang memalukan. Jadi kasih dan kebenaran itu tidak bisa dipisahkan. Saya baca dalam Efesus pasal 4 ayat 15, Paulus dengan luar biasa, dia berkata demikian, saudara. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Berpegang kepada kebenaran, tapi di dalam kasih. Dan kasih dan kebenaran itu menyatu. Itulah kasih ilahi. Yang kedua, saudara-saudara, kesimpulan yang kedua yang saya bisa temukan yaitu kasih itu adalah satu tindakan. Kita bisa banyak bicara tentang kasih, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Tapi bukan itu yang kita lihat tadi di dalam 1 Korintus 13. Kasih itu adalah satu action, satu tindakan yang nyata. Jadi bukan sekedar simpati, bukan sekedar empati. Kita sering mungkin berkata, aduh sakno orang itu ya. Tapi kita tidak berbuat apa-apa. Ayo kita sama-sama mau perbaiki. Saudara. Karena kasih itu adalah satu tindakan. Dan yang ketiga, coba saudara perhatikan. Kalau saudara tadi melihat bahwa definisi kasih ada berapa saudara? 16, itu tidak kebetulan. 16 itu kalau kita lihat bisa ada 2 hal. 16 itu adalah yang pertama 2 dikali 8. Kalau kita buat angka Romawi, ketemunya apa di sini? 118. Itu adalah pasal yang paling tengah di Alkitab. Berarti sebenarnya kasih itu adalah pusat daripada Alkitab ini saudara. Dan yang berikutnya 16 itu juga 8 ditambah 8. Jadi sudah saya katakan bahwa 8 itu adalah angka kebangkitan, adalah angka permulaan yang baru. Jadi dengan lain kata saudara-saudara, kita yang sudah dibangkitkan di dalam Yesus Kristus, kita mempunyai kehidupan yang baru, kita bangkit bersama Kristus, kita harus hidup dengan cara yang baru pula, yaitu kasih.
Amin, saudara. Jadi itu mari kita mau kembali lagi. Saya melihat bahwa memang Tuhan sedang mengarahkan ke situ. Kita rupanya mau diingatkan lagi, jangan meninggalkan ini, saudara. Kasih ini penting. Dalam kehidupan kasih itu senternya. Tentu adalah kasih yang di sini bukan sembarang kasih, tapi kasih yang dikatakan di dalam Yesus Kristus. Karena dia adalah kasih, dia adalah kebenaran dan kasih.